Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istik Hidayah Lailani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma, Klaten. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sumpyu, Kabupaten Banyumas. Pada PPL yang ketiga, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nanti dipimpin oleh Mas Nur, ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalian sudah berdoa ya. Yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Silakan Salsa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dirjen, silakan maju ke depan. Silakan berdiri. Viva Indonesia Raya. Indonesia airku, tanahku, darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Salsa bisa kembali ke tempat duduknya. Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian ya untuk absensi hari ini. Alfa, Hadir. Asian, Hadir. Canda, Hadir. Diki, Tidak hadir. tidak hadir. Kenapa Diki? Septiana, Hadir. Siva, Hadir. Shivana, Hadir. Billy, Yogi. Baik, berarti hanya satu ya yang tidak hadir. Kita doakan semoga Diki cepat sehat supaya berkumpul lagi dengan kita. Amin. Baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian cek pakaian kalian sudah rapi apa belum. Kemudian cek sekeliling kalian ya, tengok kanan, tengok kiri, barangkali ada sampah silakan diambil dulu. Dicek dulu pakaiannya. Yang belum rapi dirapikan dulu. Udah rapi. Sebelumnya kalian pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajarinya tentang materi apa? Masih ingat? Masih ingat semua ya bahwa kita pertemuan sebelumnya mempelajari materi sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi malam sudah belajar? Sudah. Luar biasa ya. Untuk materi hari ini kalian sudah mempelajari ya. Tadi malam membaca buku? Ya. Cari di internet itu juga bisa. Baik, hari ini tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1900. Baik, kita lanjutkan ya. Bahwa dulu negara Indonesia itu pernah dijajah oleh negara lain, ya kan? Nah, coba yang tahu negara mana yang pernah menjajah Indonesia, silakan angkat tangan, yuk. Belanda sama Jepang. Ya, Belanda dan Jepang, ya itu yang menjajah Indonesia dulu. Nah, nanti di materi ini mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908 kita akan mempelajari tentang apa? Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Masalah-masalah apa saja yang terjadi di Indonesia. Nah, dan nanti bagaimana bangsa Indonesia itu bisa bangkit. Nanti akan kita pelajari hari ini.
nanti pada pertemuan hari ini ya akan ada beberapa penilaian yang Ibu lakukan. Antara lain nanti kalian berdiskusi dengan temannya ya. Nanti Ibu akan beri tugas kalian berdiskusi, nanti akan Ibu nilai. Kemudian sikap kalian saat mengikuti pembelajaran juga akan Ibu nilai ya. Apalagi sekarang kan ada buku poin ya. Sudah diperlakukan ada buku poin, ada poin pelanggaran, ada poin prestasi ya. Nanti kalian bisa memperbanyak poin prestasi ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi mengenai semangat kebangkitan nasional ya tahun 1908, kita akan bahas dulu nih mengenai kompetensi inti ya. Jadi kompetensi inti yang pertama itu mengenai menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI yang keempat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu mengenai kompetensi inti. Kompetensi dasarnya ya, materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Dan yang keempat menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu mengenai kompetensi dasarnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, itu berpikir positif atas peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang 4.3.2 menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Itu IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran ya, supaya kalian tahu nanti apa yang kita pelajari kalian bisa memperoleh apa ya. Yang pertama dari segi aspek sikap spiritual dan sosial. Jadi nanti peserta didik dapat menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa dalam menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Kalau yang aspek keterampilan, nanti peserta didik menganalisis nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional tahun 1908 ya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cermat dan teliti. Itu mengenai tujuan pembelajarannya ya, materi yang akan kita pelajari hari. Nah, mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Coba sekarang kalian amati gambar berikut. Silakan diamati dulu gambarnya. Kira-kira ini gambarnya menggambarkan tentang apa? Apa yang terjadi pada bangsa Indonesia zaman dulu ini sebelum Indonesia merdeka. Silakan diamati dulu. Diamati dulu, silakan. Coba, menurut kalian gambar ini menggambarkan tentang apa? Tentang penjajahan. Terus apa lagi? Perampasan kekayaan alam bangsa Indonesia. Dirapasnya oleh siapa? Oleh penjajah. Ya, jadi bangsa Indonesia sebelum merdeka itu dijajah. Antara lain tadi dijajahnya oleh negara mana? Pak, Indonesia dijajah dalam kurun waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. Kalian amati ya, silakan video ini diamati dulu. Nanti menggambarkan tentang apa? Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pusatnya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya
Ya, video tadi menggambarkan tentang adanya politik adu domba, dan Eropa datang tujuan awalnya hanya perdagangan, tapi bukan hanya untuk berdagang, melainkan untuk mengambil kekayaan alam Indonesia. Benar sekali jawabannya. Silakan maju ke depan mendapatkan hadiah. Silakan maju ke depan. Mendapatkan 1 buah pulpen. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sekarang kita masuk ke kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi awal mulanya, ya, dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu sejak didirikannya VOC pada tanggal berapa? Tanggal 20 Maret tahun 1602. Maka sejak itulah dimulai berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Ya, kekerasannya antara lain apa? Banyak orang Indonesia yang dibunuh, ya kan? Terus adanya adu domba, kekayaan alamnya diambil. Ya, punya kekerasan pada saat itu terjadi pada rakyat Indonesia yang dilakukan oleh siapa? Penjajah, ya. Nah, kemudian penderitaannya rakyat Indonesia yang terjadi itu di dalam berbagai segi kehidupan, ya, dan juga terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ini antara lain melaksanakan politik divide and impera atau adu domba, yaitu apa? Mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Adu domba di dalam kerajaannya sendiri. Penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia masih berlanjut karena Belanda menerapkan tanam paksa. Nah, sekarang Bu Guru tanya, peraturan tanam paksa itu diterapkannya oleh siapa? Yang tahu angkat tangan, ya. Namanya siapa? Ya, apa, silakan. Ya, betul sekali, ya. Jadi peraturan tanam paksa diterapkannya oleh Gubernur Jenderal Van den Bos. Ya, tepuk tangan dulu buat apa? Apa kalian berdua mendapatkan hadiah? Sudah punya undang-undang? Belum punya undang-undang. Bu Guru kasih undang-undang supaya nanti di rumah bisa mempelajari lagi, ya. Baik, tepuk tangan dulu. Untuk apa? Nah, kemudian perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah itu belum berhasil. Penyebabnya apa? Perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Ya, betul. Jadi perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu masih bersifat kedaerahan, belum modern. Nanti akan dipelajari siapa saja tokoh perintis kebangkitan nasional Republik Indonesia. Nah, di sini yang pertama adalah siapa? Dr. Sutomo. Ya, ini ya terkenal dengan Budi Utomo. Itu merupakan salah satu organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern. Yaitu apa? Organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, ada tujuan, dan punya program kerja. Sudah paham mengenai kebangkitan nasional dan tokohnya, perintisnya? Sudah paham? Sudah. Ya. Adakah yang mau ditanyakan? Sekarang kalian waktunya diskusi kelompok. Pada pertemuan sebelumnya sudah ditentukan, ya, kelompoknya. Ini kelompok 1, ketuanya ada Juli, ya, ini anggotanya. Kemudian kelompok 2, ketuanya Mas Nur, ini anggotanya. Kelompok 3, ketuanya Meta. Kelompok 4, ketuanya Salsabila. Dan kelompok 5, ketuanya Septiana. Silakan
anggota kelompok ya beserta ketuanya silakan duduk bareng untuk persiapan kita diskusi kelompok. Silakan semuanya duduk berkelompok. Silakan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan. Baik, kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Sudah mendapatkan kelompok semua? Ya, Ibu akan membagikan tugas untuk diskusi kelompok. Ya, nanti perwakilan salah satu anggotanya maju boleh ke depan nanti ya. Nah, kalian nanti mengerjakannya boleh cari di buku paket atau cari referensi dari internet. Tugas ini juga sudah Ibu kirim di grup WhatsApp Mapel PPKN kelas 8E. Nanti kalian juga bisa lihat di situ ya. Ini supaya gambarnya terlihat jelas. Nanti Ibu kasih yang print out-nya. Kalian mengerjakannya nanti boleh menggunakan aplikasi PowerPoint, PPS, boleh menggunakan Canva, ya, atau menggunakan poster maker itu boleh. Ya, nanti jawabannya kalian tulis di situ. Desainnya kalian boleh pilih bebas. Di situ sudah tersedia. Pilih sesuka kalian mau pakai desain yang mana, ya. Nanti kalian tinggal mengganti tulisan sesuai dengan jawaban kalian. Sudah paham? Ya, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil tugasnya. Ayo silakan sini maju ke depan. Baik, sudah dapat tugasnya semua ya? Ya, kalian silakan keluarkan HP-nya untuk mencari jawaban. Mau dari buku paket boleh, dari internet juga boleh. Nanti kalian pilih ya handphone siapa yang mau digunakan untuk membuat pakai Canva atau PowerPoint atau yang lain. Salah satu saja. Kemudian kalau sudah selesai hasilnya dikirim ke grup WhatsApp. Nanti akan ditampilkan pakai laptop ya di depan. Jadi biar teman kalian juga bisa melihat, bisa buat belajar lagi di rumah ya karena sudah dikirim ke WhatsApp grup. Nanti di sini presentasi. Semua anggota kelompok setelah selesai maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang membacakan nanti perwakilan satu orang tapi semuanya ikut maju. Atau boleh bergantian yang membaca juga boleh. Begitu sudah paham? Silakan waktu diskusinya 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ke situ ya. Ya, Bu. Kamu membacakan, yang satu mengetik. Yang lain bisa sambil cari lagi. Ini sama. Sudah jadi kelompok 4? Sudah. Coba mana? Ya. Coba hasilnya mana tadi? Ini yang mengenai apa? Kerja paksa ya, gambar ya, analisis ya. Ini apa? Ini yang Perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah. Oke, silakan dicek lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, karena sudah selesai dikirim dulu ke grup WhatsApp. Ya, nanti akan Ibu tampilkan di layar biar kamu melihatnya besar, lebih jelas, ya. Dan di rumah bisa dipelajari lagi. Sudah dikirim ke grup WhatsApp semua? Oke, sudah ya. Tunggu sebentar, Ibu akan download dulu biar nanti ditampilkan. Baik, karena kalian diskusinya sudah selesai semua ya, kemudian sudah dikirim ke grup. Nah, nanti akan maju presentasi satu persatu. Silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya
menanggapi, boleh nanti ya angkat tangan untuk ke kelompok lain. Begitu ya, sudah paham? Baik, sekarang kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kondisi Indonesia sebelum 1908 perjuangan bersifat berdaerah, sesudah 1908 perjuangan bersifat nasional. Analisis tokoh, Dr. Soesomo adalah tokoh politik. Ya, itu ya, tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Analisis dari permasalahan yang pertama tadi ada gambar bahwa itu merupakan kerja paksa ya. Kemudian ada kondisi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Kemudian ada tokoh perintis kebangkitan nasional sudah dianalisis. Baik, bagi kelompok lain silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yuk, silakan, namanya siapa? Salsabila, silakan mau bertanya atau mau menanggapi? Stofnya Ya. itu artinya apa? Oh, bertanya stofnya artinya apa? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Siapa yang mau menjawab? Apa stofnya? Ya, silakan jawab. Sekolah kedokteran Jawa. Ya, stofnya itu adalah sekolah kedokteran. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, perhatikan ya, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Peran tokoh di Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Senjatanya, Ya, Mas Nur, silakan. senjata yang digunakan untuk melawan penjajah. Pemburuci. Senjata tradisional pemburuci. Ya, baik ya. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 3 bahwa Dr. Sutomo ya itu mewujudkan cita-cita nasional. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, ditutup dulu. Sekian, terima kasih dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Baik, perhatikan dulu ya. Ya, setelah kalian tadi semuanya maju, siapa yang berani membuat kesimpulan apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman? Yuk, yang berani jawab. Silakan, Mas Nur. Tentang kerja Menurut kamu apa? tentang kerja paksa atau kerja rodi. Tentang kerja paksa atau kerja rodi, terus Adu domba. politik adu domba. Terus apa lagi? Penjajahan oleh Jepang dan Belanda. Penjajahan oleh Belanda. Sudah? Ya, Ya, baik itu ya menurut Mas Nur. Kesimpulannya ya, semua itu betul ya bahwa apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1908. Mas Nur mendapatkan hadiah, silakan maju ke depan. Sudah punya undang-undang atau belum? Belum punya undang-undang katanya ya. Jadi Bu Guru kasih undang-undang supaya bisa untuk belajar di rumah ya. Ya, sama-sama. Baik, ini ya, jadi Budi Utomo itu salah satu tokoh perintis kebangkitan nasional. Sekolah di Sofia itu tadi ya. Ya, karena kalian sudah berdiskusi, sekarang saatnya masuk ke evaluasi. Ya, Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Nanti kalian mengerjakan tanpa membuka buku. Gitu ya. Jadi bukunya ditutup dulu. Ibu akan bagikan soal. Nanti kalian kerjakan langsung di sini untuk evaluasi supaya mengetahui tadi kalian sudah mempelajari
mempelajari tentang kebangkitan nasional. Apakah kalian sudah paham atau belum? Silakan dibagi. Sudah dapat semua? Ya, langsung tulis jawabannya saja di bawahnya. Ya, silakan langsung tulis jawabannya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan. Dikumpulkannya perwakilan. Silakan untuk dikerjakan. Sudah? Belum. Sudah atau belum? Berapa? Sudah selesai? Sudah? Baik, silakan sini dikumpulkan ke depan. Boleh perwakilan saja yang mengumpulkan? Baik, tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi semua ya? Sudah dikumpulkan? Ya, nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yo, tadi mengenai apa saja? Ya, awal mulai penjajahan Belanda di Indonesia itu sejak didirikannya VOC. Kemudian tadi ada tokoh, siapa tokoh perintis kebangkitan nasionalnya? Budi Utomo, membentuk organisasi pertama di Indonesia yang bersifatnya Pak tradisional apa modern? Modern, betul. Ya, itu tadi ya mengenai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada kondisi bangsa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, kemudian ada kerja paksa, tanah paksa, kemudian mengenai tokoh perintisnya ada Budi Utomo dan yang menggagas adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, itu benar sekali ya. Untuk kesimpulan hari ini, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, karena waktunya sudah habis, ya silakan kalian nanti di rumah mempelajari materi berikutnya. Ya, dipelajari, dibuka buku paket tentang peran tokoh kebangkitan nasional. Dipelajari, dibaca bukunya di rumah atau kalian bisa cari referensi dari internet. Silakan sekarang untuk berkemas-kemas dulu, bukunya dimasukkan ke tas. Nanti persiapan untuk pulang, jangan lupa berdoa dulu. Dicek barangnya, barangkali ada yang ketinggalan, HP-nya. Baik, sebelum pulang ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang memimpin doa sebelum pulang. Siap, Prof. Berdoa mulai. Bila selesai, kepada Bu Guru beri salam. Selamat siang, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.